Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapian Official. Bahas apa gua hari ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa minum dulu. Kenapa video YouTuber pemula itu sepi gitu ya? Banyak banget alasan kenapa video YouTuber pemula tuh selalu sepi gitu ya. Ya karena memang wajar gitu kan. Semua YouTuber yang sudah lama di YouTube udah pasti tahu ya, kalau misalkan setiap YouTuber pemula upload video itu ya udah pasti sepi, karena kondisinya adalah belum dikenali YouTube posisinya gitu. Kenapa gitu bang? Iya kan, jadi ibarat kata tak kenal maka tak sayang ya, asik. Jadi YouTube pun seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih sekiranya baru upload 1 video, 2 video, 3 video gitu kan, itu kan masih dalam proses gitu. Proses apa bang? Proses pengenalan gitu. Jadi YouTube tuh mau cari tahu dulu nih teman-teman tuh kontennya apa sih, pakai kata kuncinya apa sih gitu kan. Jadi nanti disebarinnya tuh, kalau YouTube udah kenal kan, YouTube namanya robot ya mesin. Jadi YouTube itu akan nyebarin kira-kira ke penonton yang mana gitu. Jadi tuh yang diproses emang video teman-teman diproses untuk disebarkan ke penonton yang tepat. Jadi penonton misalkan yang suka kayak konten gue horor, nanti disebarin juga ke orang-orang yang memang suka nonton video horor. Berdasarkan apa? Berdasarkan kata kunci, misalkan horor, misalkan kuntilanak, genderuwo, atau santet kayak gitu-gitu. Itu nanti karena gue ntar pakai judul-judul itu, otomatis ya nanti di rekomendasinya ke judul-judul yang sama seperti kayak gitu. Jadi teman-teman pastiin judul teman-teman tuh sesuai konten sama teman-teman gitu kan. Kalau traveling ya traveling kemana gitu kan, otomatis ada tempatnya gitu kan. Misalkan hotel apa atau tempat wisatanya apa, biasanya itu harus lengkap, kayak jalan-jalan kayak gitu tuh kan. Jadi ya tempatnya, jadi nggak asal bikin judul juga sih sebenarnya kayak gitu. Jadi apa ya, jadi wajar banget kalau misalkan YouTuber pemula tuh masih sepi di awal-awal. Kayak misalkan keluhan para pemula kan kayak gitu ya, masih sepi. Jadi makanya tuh untuk yang sejak Instan Tutor ada itu memang solusi untuk YouTuber pemula memang dilakukan yang namanya silaturahmi. Menurut gue bagusnya ya kalau di sini menurut gue pakai metode inilah ya, silaturahmi itu kan untuk rezeki juga. Jadi pakai metode Islam gitu kan, jadinya nggak ada kesalahan apapun dari silaturahmi menurut gua. Dan itu kan juga apa namanya, perlahan-lahan berkembang dengan apa ya namanya ya, mutual lah, anggaplah mutual dengan orang lain gitu. Nggak hanya memang silaturahminya di situ doang berhenti, tapi secara berkala atau terus menerus. Itu memang bermanfaat buat apa, buat jadi gini teman-teman, jadi prosesnya tuh teman-teman harus tahu bagaimana video teman-teman tuh direkomendasikan ya gitu. Jadi YouTube itu merekomendasikan teman-teman nggak hanya teman-teman tuh upload gitu, upload udah ditinggal gitu, nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi YouTube itu menilai gitu. Makanya di sini YouTube itu menyarankan kita untuk apa ya, untuk explore gitu. Jadinya nggak hanya kita diam begitu aja, tapi kita nyari ilmu gitu. Nyari ilmu apa bang? Nyari ilmu kita tuh bagaimana caranya direkomendasikan. Jadi sebenarnya YouTube itu di termsnya itu, kalau misalkan kita dibaca di YouTube Academy mungkin ya, itu sebenarnya udah jelas sih kayak kita harus kayak gimana. Misalkan ya, ini contoh aja, misalkan tuh kita itu memang agar direkomendasikan itu, yang pertama kita memang upload videonya itu rutin dan konsisten. Maksudnya gimana tuh bang rutin konsisten? Misalkan memang teman-teman udah ngejadwalin nih, misalkan setiap jam 10 pagi atau jam 10 malam atau jam 9 malam atau jam 7 malam, itu memang udah ada jadwalnya gitu. Itu biasanya YouTube itu merecord gitu kan, oh setiap jam segitu diupload nih, bisa sehari sekali atau 2 hari sekali. Jadi udah terjadwal. Itu biasanya YouTube merecord dan merekomendasikan orang-orang yang uploadnya itu rutin dan memang terjadwal. Biasanya kayak gitu, itu algoritma YouTube ya. Terus kata kuncinya juga dipakai, jadi algoritma pencariannya juga dapat. Dan YouTube itu merekomendasikan channel-channel yang memang rajin upload kayak gitu. Terus apalagi bang, apa itu cukup gitu kan? Enggak cukup kayak gitu doang. Jadi teman-teman memang
YouTube itu selalu menyarankan yang namanya interaksi yang banyak, bikin rekomendasi semakin luas gitu. Jadi kemarin apa ya, kan memang di video horor gua ada interaksi dari teman-teman yang sudah ada di sini juga gitu kan, yang mungkin yang suka horor. Kemudian kan gua komunikasikan lewat komentar itu. Jadi di komentar itu adalah bagian dari sistem kerja rekomendasi juga. Jadi berapa banyak orang yang like di video kita, berapa banyak orang yang komen. Jadi kalau teman-teman yang udah lama di YouTube terus kayak ngerasa kayaknya gua nggak perlu lagi untuk balas komen, menurut gue itu salah banget ya. Jadi itu malah yang teman-teman rasain, yang teman-teman rasain nanti teman-teman lihat views teman-teman biasanya sih akan berkurang secara perlahan kayak gitu. Turun naik dan kecenderung turun karena teman-teman udah males namanya balas komentar, apalagi berkunjung ke YouTuber yang teman-teman memang sebelumnya memang rajin banget untuk saling supportnya kayak gitu. Sebenarnya pertahanin aja yang udah ada itu memang bagus untuk apa ya, bagus untuk rekomendasi. Nah jadi kayak channel horror gua kemarin itu bagusnya apa? Bagusnya itu di fitur jelajah. Fitur jelajah apaan sih bang? Nah sekalian kita belajar fitur jelajah ya. Jadi fitur jelajah itu adalah video kita sudah direkomendasikan di beranda. Jadi setiap teman-teman buka beranda, baik yang udah subscribe ataupun yang belum, itu fitur jelajah itu gue di nomor 1, maksudnya diperbesar persenannya, misalkan di 70% atau 60% kayak gitu, itu paling atas. Itu artinya YouTube sudah memasarkan lah atau menyebarkan video gue di beranda-beranda orang lain. Nah tinggal kondisinya kita tinggal main di judul dan di thumbnail kita apakah menarik atau enggak, diklik apa orang apa enggak. Jadi kadang-kadang kan teman-teman ada yang pertanyaan ya, YouTuber pemula, bang kok tayangan gue banyak gitu ribuan tapi kok penayangannya sedikit, apa bedanya tayangan dan penayangan? Tayangan itu memang itu yang ditayangin di beranda-beranda orang sebenarnya sudah direkomendasikan, tapi mungkin karena thumbnail kita kurang menarik, judul kita kurang menarik, itu jadinya teman-teman orang-orang yang ada di YouTube itu nggak penasaran dan malas gitu ngeliat channel kita kayak gitu, atau video kita yang sudah kita buat kayak gitu. Jadi ya itu juga permasalahan semua YouTuber yang harus terus kita pelajarin, gimana caranya bikin thumbnail yang menarik, gimana caranya bikin thumbnail yang bikin orang penasaran kayak gitu, yang sekiranya tuh orang tuh pengen banget ngeklik kayak gitu. Itu adalah yang memang apa ya, kewajiban yang harus kita lakuin gitu di thumbnail. Jadi thumbnail dan judul itu memang harus menarik dan memang harus ada kesesuaian ya, jangan sampai judul sama thumbnail tuh berbeda, apa ya, terlalu berbeda, harus sama gitu kan, harus sinkron kayak gitu. Jadi prosesnya seperti itu ya teman-teman. Jadi YouTube merekomendasikan video teman-teman yang dimana teman-teman tuh uploadnya itu konsisten, rajin gitu ya, misalkan 2 hari sekali atau 3 hari sekali, pokoknya tuh di uploadnya itu memang ada jadwalnya seperti itu biasanya ya. Terus kemudian interaksi teman-teman tuh di komentar ada ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan YouTuber pemula baru nih, ya memang solusinya mau tidak mau memang harus rajin-rajin komunikasi dengan YouTuber lain juga agar bisa saling mendukung aja. Itu fungsinya apa? Fungsinya agar teman-teman videonya direkomendasikan gitu, hasil dari interaksi tersebut. Jadi teman-teman ada yang like, ada yang view, ada yang komentar, itu adalah syarat ya, itu syarat wajib utama agar video kita direkomendasikan, agar kita mendapatkan yang namanya fitur jelajah gitu. Itu juga otomatis nggak hanya fitur jelajah, rekomendasinya juga kayak gitu. Jadi rekomendasi apa bang? Rekomendasi itu ada di inian, biasanya kalau teman-teman di fitur selanjutnya misalkan ada video gua nih misalkan terkait sama teman-teman, nah di bawahnya ada video teman-teman, nah itu artinya video teman-teman sudah masuk rekomendasi gitu kan, ada di nempel di video orang lain seperti itu masuk rekomendasi. Apalagi ya gue lupa ya, rekomendasi itu pokoknya ada 2 gitu kayak gitu. Terus pencarian itu yang kemarin gue bilang, gue dapat pencarian yang gue contohin yang kemarin tuh ada di keyword ya. Jadi setiap teman-teman ada nyari sesuatu, itu pencarian tentang misalnya gue tutorial YouTube, itu ada video gue misalkan kayak gitu, itu sudah keyword gue berarti jalan di SEO nya gitu, di SEO YouTube, di search engine YouTube itu sudah masuk kayak gitu. Jadi
3 poin kemarin tuh gue udah dapetin kayak gitu di fitur jelajah, penelusuran YouTube, sama apa namanya rekomendasinya kayak gitu. Seperti itu. Jadi caranya gimana ya? Tadi gue bilang teman-teman harus nguatin silaturahminya dulu agar interaksi. Kadang-kadang kan memang teman-teman udah upload video nih kan, tapi ngerasa ini kok apa namanya viewsnya masih sedikit karena memang rekomendasinya juga masih sedikit karena interaksi teman-teman belum ada gitu. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman nih yang ngerasa yang komentar belum banyak tapi apalagi memutus silaturahmi gitu, itu menurut gue ya sayang gitu channel YouTube-nya. Jadi viewsnya berkurang. Nanti kalau misalkan di bonet pun dolarnya tuh nggak begitu banyak gitu. Jadi makanya kemarin gue bilang ya kuatin komunitasnya dulu, komunitas untuk yang berkomentar tuh udah ada lumayan banyak, sehingga tuh itu teman-teman bisa pertahanin lebih bagus lagi. Teman-teman jangan jangan terfokus dengan teman-teman yang itu juga gitu. Jadi hanya berputar di situ aja, lebih bagus teman-teman kembangin gitu. Itu yang gue lakuin, Bang Dede lakuin, Bang Udi Cari, dan teman-teman tutorial lainnya mungkin teman-teman juga ngelakuin itu. Jadi berkembang juga di teman-teman yang baru gitu. Jadi akan ada orang-orang baru yang masuk gitu. Jadi memang dan juga ya selain teman-teman nyari teman-teman yang baru, itu biasanya kalau teman-teman sudah masuk rekomendasi, sudah fitur jelajahnya cakep gitu kan ya, seperti gue bilang tadi, di beranda itu nggak hanya video teman-teman yang muncul gitu, maksudnya yang subscribe emang udah pasti muncul rata-rata gitu, tapi yang belum subscribe pun muncul tuh ada di berandanya. Makanya biasanya di video gue banyak juga yang berkomentar orang-orang baru yang belum gue kenal gitu kan. Dan kalau misalkan orang-orang itu tahu tekniknya ya, teknik dalam misalkan teman-teman ketemu channel baru nih ngerasa kok gue nggak dikunjungin balik ya, itu karena teman-teman belum mengikuti syarat untuk berkunjung gitu. Biasanya syaratnya itu adalah ini harus teman-teman tahu ya. Jadi minimal itu memang berkomentar itu jangan di satu video. Jadi berkomentar itu di 2 atau 3 video gitu, dan sesuai sesuai isinya lah. Jangan berkomentar terlalu sedikit, agak panjangin dikit itu menurut. Dan juga gue bilang kemarin jangan cuma nyimak segala macam, tapi bener-bener isi videonya itu teman-teman bahas gitu. Jadi itu bagian dari ketertarikan. Dan kalau misalkan teman-teman udah komentar di 2 video 3 video, itu kemungkinan besar teman-teman memang dikunjungin balik gitu. Itu tekniknya. Jadi kan ibarat kata gini, kita tuh cuman lewat doang di rumah orang nih gitu kan, kita cuman nanya sekali gitu, seolah-olah kita tuh cuek dan nggak peduli. Tapi kalau kita lewat rumah orang dan kita tuh menyapa dan kita tuh dengan ramah gitu kan, itu kan otomatis apa yang kita lakuin kemungkinan besar berbalik, dia juga mau untuk ya kata menyapa lah ke rumah kita atau gimana gitu, menjalin silaturahmi. Itu seperti itu yang gue maksud gitu. Ini kalau dicontohkan dalam ini ya dalam komunikasi orang gitu kan, contohnya seperti itu aja gitu. Jadi kalau YouTuber pemula pasti sangat ini ya, sangat apa ya, terheran-heran kenapa nggak dikunjungi segala gitu. Tapi teman-teman karena komentarnya cuma 1 video doang kayak gitu. Terus apalagi Bang? Oh ya, ini kemarin ada Abah nanya tentang jam tayang ya. Jam tayang itu kenapa Bang beda di dashboard gitu kan, tuh ada penayangan, ada jumlah subscriber gitu kan, kok kenapa beda yang sama logo dolar itu kalau misalkan kalau di laptop atau di PC itu namanya penghasilan atau di bagian monetisasi. Kenapa berbeda? Karena ini pertanyaan dari teman-teman juga berbeda karena ini gue bilang belum update ya. Pertama memang itu belum update. Yang update itu memang yang dihitung itu realnya itu ada di dolar itu, di bagian penghasilan atau di bagian monetisasi. Karena itu yang terhitung realnya di situ gitu. Bisa jadi terkena spam segala macam, itu bisa juga berkurang, nggak hanya naik terus tapi bisa juga berkurang kalau kena spam. Dan memang itu yang digunain sebenarnya. Dan kalau misalkan udah bertambah nih di bagian dashboard atau di bagian analitik, itu belum terupdate di bagian di bagian dolar tersebut atau di bagian monetisasi, itu belum update aja. Jadi kenapa berbeda ya, karena belum terupdate. Biasanya memang dicek dulu sama pihak YouTube gitu. Kalau memang besok-besoknya udah pasti masuk kok gitu, jadi tunggu aja gitu. Jadi jangan khawatir kenapa berbeda, karena ya belum update aja
kayak gitu. Adapun nanti bisa berkurang ya bisa, karena memang mungkin dari hasil pengecekan lagi itu ada kena spam biasanya kayak gitu. Jadi memang buat youtuber lama itu hal yang memang biasa gitu, tapi memang itu kalau untuk youtuber pemula itu ada keanehan kenapa berbeda, bahkan subscribernya juga berbeda kadang-kadang kayak gitu kan, di bagian YouTube Studio dan realnya aslinya. Jadi kalau subscriber teman-teman lihat aja langsung di channel YouTube teman-teman ya, jangan lihat di YouTube Studio gitu. Kalau jam tayang ya teman-teman yang realnya itu ada di ya bagian monetisasi gitu, atau di bagian logo dolar kayak gitu. Yang itu ya, itu memang belum update tapi itu realnya di situ gitu. Oke, segitu ya video dari gue untuk kali ini. Terlalu banyak yang gue bahas. Gue ya ini bahas tentang ini aja, views orang youtuber pemula yang baru, dan memang yang karena gue juga lagi jalanin channel-channel yang baru, jadinya ya syukur lah bisa sharing juga gitu kan. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.